Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel 1000 Cara. Apapun masalahnya, 1000 cara pasti kasih solusinya. Kali ini kita akan tutorial memasang pinil dengan 7 langkah mudah yang dipastikan memasang pinil dengan sangat rapi, mudah, dan juga bisa dilakukan sendiri saja. Oke, untuk pinil yang digunakan kali ini adalah dengan merek Home Deco dengan dimensi 18 cm kali 91 cm atau hampir 1 meter ya untuk panjangnya sendiri, dan untuk ketebalannya 2 mm. Jumlah di dalamnya itu ada 31 piece atau 31 lembar per boxnya untuk volume 5 meter lebih sedikit ya. Yang pasti katanya ini pinil ini go green dan juga tahan api, tahan air tentunya, dan juga anti lecet-lecet ya, anti mengelupas seperti itu. Baik, untuk caranya adalah seperti ini. Pinil terutama dibalik dulu untuk dilakukan pengeleman ya, karena pinil ini sifatnya itu harus setengah kering ketika ditempelnya, jadi jangan terlalu basah atau kondisi lemnya saat mau ditempel ke lantai. Caranya cukup mudah, lem dimasukkan ke dalam botol air mineral bekas, kemudian dilumbangi bagian penutupnya dan dikucurkan ke dalam pinilnya. Setelah dikucurkan, lalu diratakan dari spons cuci piring yang dibalik yang ada bagian kerasnya dari spons cuci piring. Itu bisa digunakan seperti itu, atau bekas serpihan karpet atau potongan sedikit karpet. Fungsinya adalah untuk diratakan ini supaya tidak ada bagian yang terlalu tebal dan juga tidak ada bagian yang terlalu tipis ketika dibalur dengan lemnya. Nah, setelah dipastikan rata, ini harus dikeringkan beberapa menit ya, dikeringkan setengah kering beberapa menit, tetapi tidak ditumpuk. Posisinya tidak ditumpuk kembali, karena kalau ditumpuk akan saling menempel ya satu sama lainnya. Jadi seperti ini kan yang pasti perlu lahan sedikit luas untuk membuat ini si pinilnya berjajar, yang artinya tidak saling menempel satu sama lain. Dan langkah selanjutnya, sambil menunggu lem setengah kering, kita harus bersihkan lantai dari serpihan-serpihan debu, dari sisa-sisa kotoran atau apapun itu. Yang pasti sebelum pengeleman dipastikan lantainya sudah bersih. Kemudian setelah dipastikan lem yang dipinil sudah setengah kering, itu dilakukan pengeleman kembali kepada lantai yang akan ditempel oleh pinil tersebut. Jadi pinil itu bisa menempel di lantai yang sudah berkeramik atau lantai semen atau multiplex sekalipun atau lantai kayu ya. Jadi yang terbaik itu adalah di lantai yang baru semen atau plesteran biasa dengan acian biasa. Itu lebih mudah, karena kalau di keramik ini, nut yang ada di keramik ini akan membuat lekukan-lekukan yang tentu saja kalau pinilnya tipis seperti 2 mm ini akan terlihat lekukan-lekukan dari nut keramik ini, sehingga berakibat kurang bagus dari penampilannya seperti itu. Kondisi lem yang ada di lantai tidak perlu menunggu setengah kering, ada sedikit basah juga bisa ditempelkan dan itu akan merekat dengan baik. Dan untuk informasi, lem yang digunakan saat ini dalam video adalah lem Fox ya. Jadi kondisinya berbagai macam, mungkin berbeda-beda di lapangan kondisi lem dengan berbagai mereknya. Jadi ini yang digunakan sekali lagi adalah merek lem Fox gitu. Nah, ini dilakukan kembali perataan lem atau penumpahan lem pada lantainya. Jadi tipis saja, jangan terlalu tebal, karena tebal pun akan mengakibatkan nanti benjolan atau juga lekukan yang terjadi pada pinilnya. Untuk pemasangannya ini di zigzag ya, seperti halnya memasang batu bata pada dinding. Jadi posisinya di zigzag itu dimaksudkan untuk supaya saling menopang dan menguatkan antar sambungannya. Jadi ketika kita pasangnya dengan cara berjajar tanpa zigzag seperti pemasangan batu bata, itu akan berakibat cepat sekali mengelupasnya pinilnya, karena tidak ada kesatuan atau tidak saling menguatkan lembaran satu dengan lembaran yang lainnya. Nah, kemudian jika sudah seperti ini, terus saja dilakukan penempelan terus-menerus, yang dipastikan haruslah penempelan ini serata mungkin, serapat mungkin, jangan sampai ada rongga atau ada celah di antara pinil-pinilnya. Jadi ini harus dilakukan dengan secara seksama ya. Jadi seperti ini. Dan di pasaran itu beredar juga banyak pinil-pinil dengan berbagai macam ketebalan, dan memang kalau budgetnya memenuhi, tebalnya yang lumayan seperti 5 mm itu lebih bagus lagi, karena tidak akan, selain pemasangannya lebih mudah dan juga nanti hasil akhirnya akan tampak lebih rapi jika pinilnya tebal seperti itu ya. Ini dilakukan pemasangan kembali, dan untuk meratakan itu bisa digunakan pinil yang
belum dipakai ya, jadi untuk meluruskannya, jadi tidak usah ribet tarik benang seperti halnya memasang keramik ya, karena ini bisa dilakukan aja penggaris seadanya aja. Kalau ada penggaris yang panjangnya 1 meter mungkin bisa dilakukan dengan penggaris juga, tapi jika tidak ada ya dilakukan dengan pinilnya saja seperti itu. Nah, kemudian untuk di dalam kondisi-kondisi tertentu ini harus digunakan palu karet yang biasa digunakan oleh para tukang memasang keramik untuk merapatkan nat-natnya ya, nat-natnya seperti ini supaya lebih ketekan dan juga lebih padat di bagian lemnya. Nah, ini diratakan kemudian dipukul-pukul dengan palu karet, dan teman-teman juga harus memperhatikan serat ya, ada serat motif. Kalau di pinil-pinil ini, kalau bukan yang polos motif kayu ini ada serat, jadi diperhatikan seratnya supaya nyambung, jadi nggak terpisah-pisah sehingga nanti penampakannya estetik banget. Jadi serat kayunya nyambung satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjut, cara pemotongannya adalah dengan cara dibalik ya teman-teman. Dibalik dengan cara kita ukur dulu sesuai kebutuhan dengan ditandai di ujung satu dan di ujung yang satunya lagi supaya pas ya, supaya pas, tidak usah menggunakan meteran, cukup dijiplak saja di atasnya. Setelah dirasa pas ukurannya, tandanya bisa dipotong di bagian belakangnya dengan beberapa kali serutan oleh cutter ya, pisau cutter, kemudian dibalik, dan ini seperti ini, tinggal diserut aja bagian atasnya dan pinil sudah terpotong sebagaimana dengan ukuran yang diinginkan seperti itu. Gunakan ini untuk sebagai supaya tidak bengkok ya, supaya tidak bengkok fungsinya. Kemudian itu sepertinya pemotongannya adalah dengan cara simpel saja, dengan cara menggunakan cutter dan penggarisnya ya juga menggunakan pinil. Ya, baiknya juga setelah dipasang seperti ini diinjak-injak, itu akan lebih padat kepada pinilnya. Untuk di kondisi-kondisi tertentu, untuk nut yang sulit menempel, itu bisa diakibatkan karena di bawahnya ada rongga ataupun lemnya terlalu tipis tadi, bisa dibantu dengan penggunaan lem Korea atau lem G ya, lem G. Yang pastinya cari lem G yang asli ya, karena banyak juga di pasaran dijual lem G yang bajakan. Jadi lem G ini berfungsi untuk membantu merekatkan dengan kuat nut-nut yang membandel, ngangkat terus atau berongga. Jadi daripada nanti terus berongga dan akan mengelupas, digunakanlah lem G atau lem Korea ini. Baik, itu langkah-langkah yang harus dilakukan atau wajib dilakukan ketika memasang pinil di rumah. Untuk saat ini sebetulnya ada banyak pinil-pinil yang sudah disertai lem. Jadi banyak yang stiker ya dijual di marketplace atau juga di TikTok Shop itu, tapi kendalanya adalah jika pinil yang sudah dilengkapi lem dengan metode stiker seperti itu biasanya cepat sekali mengelupas sehingga pinil tidak awet ya. Kalau pinil dengan lem yang seperti ini biasanya lebih awet dan juga lebih terlihat bagus ya. Oke, seperti itu adalah langkah-langkah yang wajib dilakukan ketika memasang pinil sendiri di rumah. Semoga konten ini bermanfaat, dan seperti biasa jika memang dirasa bermanfaat jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Seribu Cara agar tidak ketinggalan tutorial-tutorial bermanfaat lainnya ala Seribu Cara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.